Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita. Masih di tema anak ya. Masih di tema 1, subtema 2 dengan pembelajaran 4, 5, dan 6 yang ibu rangkumkan langsung di hari ini. Karena besok kita mau belajar matematika. Jadi subtema 2 insya Allah akan kita selesaikan di hari ini. Oke, langsung saja kita akan bahas pembelajaran kita. Sudah siap anak-anak ibu? Silakan simak dan dengarkan penjelasan ibu baik-baik. Seperti yang kamu telah ketahui sebelumnya, kita hidup penuh dengan keberagaman. Di dalam keluarga, hampir setiap anggota keluarga kita berbeda-beda. Ya. Di sekolah juga, kamu punya teman-teman yang berbeda. Di masyarakat pun demikian. Kamu juga punya tetangga yang berbeda-beda. Tahukah kamu, perbedaan yang ada di keluarga, perbedaan yang ada di sekolah dan yang ada di masyarakat akan menjadi indah apabila dilandasi oleh persatuan dan kesatuan. Kemarin kita sudah singgung masalah persatuan dan kesatuan. Nah, hari ini ibu akan memberikan contohnya ya. Ibu akan giring kamu dengan contoh ini untuk memaknai apa itu persatuan dan kesatuan. Ya. Mari kita lakukan kegiatan berikut ini. Ambillah sebuah sapu lidi, lalu kamu cabut sebatang lidi dari sapu tersebut. Ya. Jadi dari sapu lidi kamu cabut satu, ya. Lalu kamu gunakan satu batang sapu itu untuk menyapu. Bisa enggak? Ya. Lalu bandingkan hasilnya dengan apabila sapu lidi dalam satu ikat penuh kamu gunakan untuk menyapu. Bagaimana hasilnya? Ya, akan terlihat kan hasilnya? Nah, pada umumnya sapu lidi itu kan digunakan untuk menyapu. Bisakah kira-kira sebatang lidi digunakan untuk menyapu? Tidak bisa ya. Sapu lidi baru dapat digunakan untuk menyapu apabila terdiri dari beberapa puluh batang lidi atau bahkan ratusan lidi yang kemudian diikat dengan erat menjadi satu ikatan. Ya, dengan penyatuan lidi-lidi dalam satu ikatan itu maka akan terciptalah kekuatan besar sapu. Ya, jadi sapu itu baru bisa digunakan apabila dia sudah menjadi satu ikat sapu ya, yang terdiri dari banyak batang lidi di dalamnya. Ya, baru dia bisa digunakan untuk menyapu. Tapi kalau hanya sebatang lidi saja tidak bisa digunakan untuk menyapu, ya. Jadi, persatuan dan kesatuan dapat diartikan sebagai kumpulan bagian-bagian yang dipersatukan, ya. Hal itu merupakan bukti pentingnya kekompakan dalam mewujudkan persatuan, ya. Maka dengan demikian, persatuan tidak boleh mementingkan kepentingan sendiri atau mementingkan kepentingan kelompok. Tetapi persatuan haruslah mengutamakan kepentingan umum. Kepentingan umum itu adalah kepentingan orang banyak atau orang ramai atau kepentingan masyarakat, ya. Tuh, kalau kepentingan umum itu kepentingan orang banyak. Enggak kepentingan kita sendiri saja. Enggak boleh memikirkan kepentingan sendiri, ya. Oke, kita lanjutkan. Maka dengan filosofi sapu lidi tadi dapat dipahami bahwa suatu bangsa dan negara bersatu padu maka akan dapat membangun pertahanan yang kuat serta kerja lebih cepat terselesaikan. Kita asumsikan satu batang lidi tadi sebagai salah satu contoh suku di Indonesia. Lalu seikat lidi yang banyak tadi, ya, yang menjadi sapu tadi adalah berbagai suku bangsa di Indonesia, ya.
Jadi satu lidi mungkin tidak dapat membersihkan halaman yang kotor. Tetapi seikat lidi atau sapu seikat lidi yang sudah diikat ya. Jadi kalau lidi sudah diikat itu jadi sapu dia ya. Ya, jadi kalau satu buah lidi, sebatang lidi tidak dapat membersihkan halaman yang kotor. Tapi seikat lidi yang sudah dijadikan sapu dapat membersihkan halaman rumah kita dengan mudah. Yuk, mari kita temukan contoh-contoh lain sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman yang ada di lingkungan kita. Ya. Nih, budaya gotong royong. Gotong royong ini merupakan istilah asli dari Indonesia. Ya. Budaya gotong royong maksudnya tumbuh dan berkembang menjadi moral dan ciri khas bangsa. Maka karenanya gotong royong haruslah diterapkan dan dilestarikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita lihat contoh gotong royong ya. Kita lihat. Nah, kamu perhatikan gambar yang ada pada layar handphonemu. Di sana terlihat sebuah gambar, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, ada juga anak-anak yang membantu kegiatan membangun sebuah rumah ya. Nah, di sana terlihat para pria sibuk mengaduk semen dan pasir ya. Ada juga yang menyiapkan batu bata ya. Kemudian ada juga terlihat yang membersihkan sekitar tempat kerja ya. Tuh. Lalu di sana juga terlihat ada ibu-ibu, dia menyiapkan makanan dan kopi untuk bapak-bapak yang sedang bekerja ya. Jadi semua sibuk mengambil bagian dari pekerjaan itu ya. Bapak-bapak itu pekerjaannya, ibu-ibu ini pekerjaannya ya kan. Jadi tidak ada yang terlihat berlagak semacam bos ya. Semuanya bekerja bersama-sama ya. Mereka pada gambar terlihat memiliki perasaan ingin saling bantu-membantu meringankan beban sesama warga ya. Ini contoh gotong royong membangun sebuah rumah bagi warga di tempat tinggal mereka ya. Kalau di kampung ibu juga begitu. Kalau ada tetangga yang bangun rumah, biasanya itu dibangun dengan cara gotong royong. Jadi dipanggil orang-orang untuk bisa membantu mendirikan rumah. Nah, jadi nanti tuan rumah menyiapkan makanannya untuk orang-orang yang bekerja. Begitu. Jadi biaya yang dikeluarkan juga bisa lebih sedikit dibanding harus mengupah tukang gitu ya. Ini budaya gotong royong ya. Banyak sekali lagi budaya gotong royong yang ada ya di sekitar kita tentunya. Nah, seperti kemarin juga kita belajar tentang tong sampah gotong royong juga. Gotong royong kegiatannya ya. Terlihat pada gambar semuanya bekerja sama. Mau itu orang dewasa, mau itu anak-anak, itu laki-laki maupun perempuan, semua bekerja sama ya. Jadi sebenarnya kata gotong royong ini di berbagai daerah memiliki nama atau istilah yang berbeda-beda ya. Di Jawa contohnya gotong royong itu dikenal dengan istilah sambatan dan gugur gunung. Jadi kalau orang Jawa bilang gotong royong itu sambatan, atau ada juga sebagian yang menyebutnya dengan gugur gunung. Lalu di daerah Bali gotong royong itu dikenal dengan subak ya, yaitu pengairan sawah secara bersama-sama. Itu istilah lainnya. Ada gotong royong namanya subak. Kalau subak dilakukan berarti kegiatannya itu mengairi sawah bersama-sama ya. Ada juga mapalus, geregan, dan grojogan ya. Banyak sekali istilah-istilahnya. Pada dasarnya istilahnya saja berbeda, dasarnya sama, yaitu bekerja bersama-sama, yakni gotong royong ya. Jadi sebenarnya budaya gotong royong ini sudah menjadi jati diri bangsa Indonesia ya. Gotong royong hadir untuk menyatukan masyarakat tanpa memandang perbedaan ya.
Gotong royong ini tidak mengenal suku, tidak mengenal bahasa, bahkan agama, ya. Karena kita tahu bahwa kita Indonesia sejak awal berdiri di atas perbedaan-perbedaan itu, ya. Nah, jadi gotong royong itu tidak kenal suku, tidak kenal agama, ya. Itu. Ya. Jadi kita tahu agama itu merupakan salah satu sistem yang mengatur tata cara keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan lingkungannya. Itu agama, ya. Kenapa di sana Ibu tuliskan kepada Tuhan Yang Maha Esa? Karena di negara kita tidak semuanya orang beragama Muslim, beragama Islam. Jadi tidak semua orang Muslim di Indonesia ini. Tetapi mayoritas atau sebagian besar warganya memeluk agama Islam. Makanya di sana Ibu tidak menuliskan kepada Allah, tetapi Ibu pakai kalimat Tuhan Yang Maha Esa, karena ada saudara-saudara kita di luar sana yang tidak memeluk Islam, tetapi mereka meyakini ada Tuhan Yang Maha Esa, ya. Jadi kita hormati itu, ya. Nah, di negara kita memberi kebebasan kepada rakyat Indonesia untuk memilih dan beribadah sesuai dengan keyakinannya. Jadi negara menjamin bahwa setiap warganya berhak, dia mau memilih keyakinannya sendiri, berhak. Negara menjamin itu. Negara tidak memaksakan seluruh warganya harus beragama Islam, tidak. Atau negara mewajibkan seluruh warganya memeluk Kristen, tidak juga, ya, atau agama-agama lainnya, ya. Tidak, tetapi negara kita memberi kebebasan kepada rakyat Indonesia untuk memilih dan beribadah sesuai dengan keyakinan yang diyakininya, ya. Dan hal ini dituangkan dan diatur dalam undang-undang, ya. Jadi undang-undang yang mengatur tentang kebebasan memilih agama dan keyakinan itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E ayat 1 dan pasal 29 ayat 2. Ya, mana pasalnya? Silahkan kamu browsing, ya. Mana pasal 28 itu, apa bunyinya? Silahkan browsing. Ya, lalu apa pasal 29 itu ayat 2? Silahkan browsing, ya. Nanti akan Ibu tanya-tanya itu pasal 28E dan pasal 29. Nah, jadi di negara kita itu mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa, ya. Dan negara kita mengakui beberapa agama, ya. Jadi agama-agama yang diakui di Indonesia inilah yang dipeluk, yang diyakini oleh masyarakat Indonesia. Selain agama yang diakui oleh pemerintah, tidak boleh ada di Indonesia, tidak dibenarkan untuk berkembang, untuk tumbuh di Indonesia, kecuali agama-agama yang memang diakui, ya. Apa saja agama-agama yang diakui itu? Kita lihat satu persatu, ya. Yang pertama itu agama Islam. Kitab sucinya Al-Quran. Nama nabinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari besar umat Islam itu Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, dan Isra Mi'raj. Tempat ibadah orang Muslim atau agama Islam adalah masjid. Ini dia, ya. Agama yang pertama. Kita lihat agama yang kedua, Kristen Protestan, ya. Kristen Protestan ini dengan kitab sucinya namanya Alkitab, ya. Nama pembawa ajarannya yaitu Yesus Kristus. Hari besar umat Kristen Protestan adalah hari Natal, Jumat Agung, Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Ya, orang-orang Kristen Protestan ini beribadah di gereja. Kita lihat agama yang ketiga itu Katolik, ya.
Yang pertama Kristen Katolik ya, agama Katolik ya, dengan kitab sucinya juga namanya Alkitab, nama pembawanya adalah Yesus Kristus. Hari besar mereka sama ya, seperti Protestan tadi, Natal, Jumat Agung, Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Tempat ibadahnya juga gereja. Bu, kenapa ini sama, Bu? Ya, Kristen itu pada saat sekarang ini terbagi menjadi dua. Ada Kristen Protestan dan ada Katolik, ya. Nah, jadi kenapa mereka terpecah dua? Ini ada hubungannya dengan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ya. Kita tidak bahas terlalu dalam. Kita cukup tahu agama-agama yang diakui oleh pemerintah kita, ya. Kita lanjut, agama yang keempat adalah agama Hindu, ya. Agama Hindu dengan kitab sucinya namanya Weda, ya. Nama pembawa ajaran ini tidak diketahui ya, karena kita hanya mengetahui, hanya belajar tentang agamanya saja, kita tidak membahas lebih dalam, jadi kita abaikan untuk nama pembawanya ya anak-anak ibu ya. Nah, lalu hari besarnya itu Nyepi, Saraswati, dan Pagerwesi. Dan tempat ibadah orang-orang Hindu ini adalah pura ya. Biasanya penganut ajaran Hindu ini banyak di daerah Bali ya, daerah Bali banyak. Lalu yang kelima ya, ini ada agama Buddha ya, dengan kitab sucinya Tripitaka ya, dengan nama pembawa Siddhartha Gautama. Hari besarnya adalah Waisak, Asada, dan Katina. Tempat ibadahnya adalah Vihara. Ini di daerah kita banyak ya penganut keyakinan Buddha ini ya, mayoritas dianut oleh orang Chinese ya, anak-anak ibu orang Cina ya. Nah, orang bermata sipit biasanya menganut ajaran Buddha ini ya. Lalu yang terakhir itu ada Konghucu ya. Konghucu dengan kitab sucinya Si Su Wuching ya. Si Su Wuching dengan nama pembawa ajaran adalah Konghucu ya. Hari besar umat Konghucu ini adalah Imlek dan Cap Gome. Ibu yakin Imlek dan Cap Gome juga tidak asing di telinga kita, karena memang di daerah kita juga banyak penganut agama Konghucu ini ya. Ini juga dianut rata-rata oleh orang-orang Cina ya. Tempat ibadahnya adalah kelenteng atau dengan sebutan litang ya. Itu dia. Nah, dari sekian penjelasan yang Ibu sampaikan tadi, maka hadirlah tugas ya, seperti biasa. Selesaikan soal-soal berikut ini dengan cermat. Tugasnya ada pada halaman 61 ya. Untuk mapel PKN, Ibu mau esainya saja yang kamu selesaikan ya. Esainya saja. Kemudian bahasa Indonesia halaman 62 juga esainya saja, tetapi kamu selesaikan sampai nomor 4 saja ya. Sampai nomor 4 saja. Enggak usah nomor 5-nya. Lanjut lagi halaman 62 dan 63 untuk mapel IPA, kerjakan keduanya, soal A dan soal B kamu selesaikan. Oke, anak Ibu? Lalu lanjut dengan IPS halaman 63 dan halaman 64, kerjakan soal A-nya saja ya, soal A-nya saja. Oke. Nih, Ibu sudah screenshotkan soalnya. Lalu yang terakhir itu ada SBDP halaman 64, kerjakan soal A-nya saja. Ya. Silahkan kamu selesaikan tugas-tugas hari ini. Apabila ada yang mau ditanyakan silahkan, seperti biasa langsung japri Ibu. Alhamdulillah materi kita pagi ini sudah Ibu sampaikan. Terima kasih sudah menyimak. Silakan Ananda selesaikan tugas-tugas yang sudah diberikan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.